Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir lagi di acara malam hari ini. Jadi sesuai temanya malam ini kan acaranya warkop minyak supply chain yang kita kemas sangat informal sekali. Dan acara ini sementara memang kita prioritaskan buat teman-teman yang menjadi member daripada WA Group di minyak supply chain. Sampai malam ini sebenarnya yang daftar itu hampir sekitar 25 ya, tapi yang baru hadir ada 11, nggak apa-apa, kita start aja sambil yang lain nanti ngikuti, dan topiknya bagus banget sih, aplikatif, nanti akan disampaikan langsung oleh Cak Suryono. Monggo Cak Suryono. Saya agak batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Udah recording ya Cak Nur? Sudah. Jadi teman-teman, jadi backgroundnya sekitar 2 hari yang lalu salah satu member Bincang Supply Chain itu kontak saya telepon di salah satu perusahaan consumer goods gitu kan, cukup terkenal. Terus minta advice terkait dashboard. Nah, saya nanya dashboardnya kebutuhannya seperti apa, Bu? Oh iya Pak, saya mau memetakan stok yang ada di distributor kami, baik on hand maupun yang in transit. Nah, dari situ saya coba bantu, kemudian bikinkan video beliau untuk bisa melakukan sendiri, karena Google Data Studio ini boleh dibilang sih sangat mudah ya untuk dilakukan, apalagi kalau kita terbiasa pakai Excel ataupun teman-teman pakai Google Sheet. Jadi ini akan lebih praktikal. Jadi teman-teman dari situ saya berpikir, apakah teman-teman ini ada yang punya permasalahan yang sama dengan teman kita ini. Jadi dari situlah saya kontak Cak Nurah, kayaknya minggu ini bolehlah kita sharing-sharing terkait bagaimana kita secara praktis bisa membuat dashboard sendiri dari Excel file. Oke, jadi kita tidak berlama ya. Jadi seperti yang disampaikan. Oke, sudah nampak ya screen saya ya? Sudah. Oke. Jadi kita pakai Google Data Studio. Jadi Google Data Studio ini free ya. Jadi Google Data ini free. Kebetulan saya pakai akunnya Bincang Supply Chain. Jadi kita perkenalkan dulu ketika teman-teman masuk, mungkin saya share di kolom chat ya buat teman-teman. Mana kolom chatnya? Oke. Nah, bisa masuk. Oke, nanti teman-teman bisa sign in, kemudian bisa register dulu, karena itu akan memudahkan meng-capture apa saja yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini simple sebenarnya tampilan dashboardnya. Ini ada laporan, sumber data, sama penjelajah. Jadi kita fokus di laporan sama sumber data, karena dua ini aja yang ini sudah sangat cukup membantu. Jadi kita batasin laporan dan sumber data. Nah, di sini sama seperti kayak tampilan Google Drive ya, ada terbaru, kalau ada yang membagikan nanti akan muncul di sini. Ini punya saya sendiri, terus ini yang kita buang ya. Oke, jadi di sini sumber data ini adalah tempat ujungnya ya dari file yang akan kita masukkan, baik berupa Excel ataupun ada banyak pilihan sebenarnya. Cuman kita batasin di sini, kita belajar pakai data file Excel ataupun pakai Google Sheet. Oke ya. Oke, di sini buat sumber data baru kita bisa buat di sini.
Kita ambil, saya sudah siapkan satu file Excel. Ya, di sini sumber data ini yang kompatibel dengan Google Data Studio. Ini banyak banget ya. Nah, terutama kita sorotin ini ada Google Spreadsheet. Kemudian ada di sini SQL maupun MySQL. Nah, biasanya kalau kita punya aplikasi sendiri, baik itu berupa ERP atau aplikasi Warehouse Management System, Inventory Management System atau TMS, itu tinggal kita lakukan query yang sesuai dengan kompatibel data yang diizinkan oleh Google Data. Jadi kita fokuskan di 2 titik aja, Google Spreadsheet dengan nanti Excel file. Nah, di sini Excel file kita lihat di upload file ini. Di sini lebih tepatnya kita akan melakukan upload file yang berupa CSV. Nah, terkadang kan teman-teman kan worksheet-nya nggak berupa CSV nih. Jadi sebelum kita masukkan, kita cukup mengkonvertnya menjadi CSV. Dan ketentuannya dia filenya jenisnya CSV-nya adalah UTF-8. Karena CSV ini ada beberapa macam. Oke. Kita langkah pertama kita coba masukkan file yang kita mau unggah ya. Nah, sebelumnya kita bisa, saya sudah siapkan dummy data ya. Saya dummy data di sini saya punya yang Microsoft Excel Sheet. Nah, ini ya. Saya punya dummy data. Saya buka menggunakan Excel. Oke. Jadi di sini ada kumpulan warehouse. Jadi saya pakai dummy data untuk stok di warehouse. Jadi ada, kalau kita lihat ada 16 warehouse, warehouse 1 sampai 16, kemudian produknya ada sekitar 26 produk ya, berbagai stok. Nah, di sini dari sini setelah kita mempunyai Excel file ini, kita bisa konversi dulu Excel file-nya ke CSV. Ini pilihan pertama ya, ketika kita ingin membuat dashboard, jadi menggunakan Excel file langsung. Jadi kita konversi dia menjadi CSV. Saya sudah siapkan, cara konversinya bisa save as seperti ini. Oke ya, jadi di sini ada banyak pilihan. Nah, yang dipakai adalah CSV UTF-8 ini. Nah, Surya, interupsi. Teman-teman minta dummy datanya bisa dikirimkan, Cak Surya, biar dicoba sekalian. Oke, siap. Oke, saya kirimkan dummy datanya ya. Oke, saya kirimkan begini. Ini salah satu kelemahan, saya kirimkan nanti habis ini. Salah satu kelemahan yang saya tadi jumpai di Microsoft Excel, ketika ini saya pakai CSV UTF ini ternyata enggak bisa dibaca oleh Google Data Studio. Jadi saya mengkonversinya menggunakan Libre. Teman-teman sudah familiar ya dengan Libre ya. Saya coba pakai Libre untuk mengkonversinya. Karena kalau pakai Microsoft Excel masih belum berhasil. Jadi ini cara pertama ya. Nah, di Libre saya coba panggil new ya, spreadsheet. Di sini kita panggil dokumen yang bentuknya file Excel tadi, Excel file. Kita buka di Libre. Ini ya Microsoft Excel. Nah, di sini kita tinggal melakukan save as, sama sebenarnya langkahnya.
dengan ini tag CSV, kita save, kita kasih nama lain, sudah ada, tes. Kita save, nah, kita pilih UTF, teks format ini, kita pilih UTF-8, ini pilih koma, ini pilih tanda petik 2. Tinggal di OK, kita sudah punya data dummy stock tes CSV ini. Ini saya coba kirimkan dulu ke teman-teman Excel filenya dan dummy stocknya. Bentar. Saya kirimkan di chat ya. Nah, ini yang Excel saya kirimkan. Oh, di blok ya. Nggak bisa ngirimkan ini saya, apa namanya? Kenapa aja? Mau ngirim di mana? Ngirim di itu. Kalau enggak bisa di WA Group aja nggak apa-apa. Oke. Saya kirimkan di WA Group. Di WA Group ya. Oke, yang Excel file saya masukkan buat teman-teman. Ini hasil konversi saya pakai CSV. Nah, oke ya. Jadi di titik pertama ini yang penting sebenarnya buat teman-teman sebenarnya adalah menyiapkan data ya. Jadi data Excel kita itu bisa jadi tidak apa namanya tidak sesuai dengan apa yang kita coba harapkan tampil. Saya coba masukkan di sini. Nah, contoh saya punya ini dummy stock CSV ini. Maka ketika saya coba hubungkan di sini, ini yang lama, ini hasilnya seperti ini. Padahal di dalamnya tadi kalau kita tahu dimensi sama metrik dimensinya itu banyak kan. Ada kolom nama produk, nama warehouse, jumlah quantity. Maka ini berarti file kita tidak tepat proses konversinya. Oke, kita coba masukkan filenya. Bisa ditarik, juga bisa upload dari sini. Kita open. Kita tunggu sebentar ya. Di sini statusnya ada tadi uploading di proses. Nah, ini sudah diupload. Maka setelah diupload, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan di kolom di button sebelah kanan kita hubungkan. Nah, di sini kita sudah tahu nih konfigurasi berubah. Jadi dari yang tadi kita bikin yang masih salah tadi dengan file yang salah, maka kita sudah punya nih kolom baru nih. Warehouse sesuai tadi product code sesuai Excel kita. Maka kita tinggal pilih terapkan. Nah, oke. Setelah ini maka kita sudah berhasil membuat satu source data ya untuk kita buat dashboardnya. Maka di sini kita bisa klik buat laporan.
Oke. Nah, jadi kita beli judulnya Warkop BSD. Oke. Di sini saya coba kenalkan dashboardnya ya. Nanti untuk melihat kita hasil yang kita perlukan nanti di sini di kolom lihat. Kita coba lihat fitur-fiturnya di sini seperti biasa ada file, edit, lihat, sisipkan, kemudian ada juga toolbarsnya di atas Windows bar-nya ini. Oke, kita bisa atur. Ini kita bisa atur. Jadi begini, ketika kita membuat tipe kolom seperti ini, kita bisa menampilkan dari beberapa dimensi. Jadi kalau kita membuat dashboard, harapannya kita bisa melihat dari beberapa dimensi. Kalau kita lihat, kita punya source code, kita bisa melihat dimensi dari produknya atau dimensi dari warehouse-nya. Sehingga nanti metriknya ya, nilai metriknya itu nanti bisa dari nilai persediaannya atau total value-nya. Karena ada produk cost ya, ada produk code-nya juga. Jadi matriksnya nanti lebih ke arah total inventory-nya, jumlah inventory-nya, atau kita ke total value. Oke, kita bisa tambahkan filter terlebih dahulu. Kita menambahkan filter. Bisa kita lewat sini, kita sisipkan. Oke, kita bisa lihat. Kita sambil tes. Oke. Kita bisa nambahkan filter lagi. Kita bisa copy paste juga ya. Kita bisa copy paste yang ini. Kita bisa merubah. Jadi di sini saya jelaskan ya, ketika kita bikin filter, kita mau ambil dimensi yang mana. Maka di sini kita lihat kolom kontrolnya, ini warehouse. Ya, kita bisa rubah, oh ya saya nanti mau lihat berdasarkan dari product tag-nya. Nah, product tag ini bisa slow moving, fast moving gitu. Oke. Atau kita juga mau melihat dari produk name-nya. Ini bisa juga kita ganti ini ya, kolom kontrolnya kita ganti pakai product name. Ini warehouse product tag. Oke. Setelah kita bikin filter, ini selanjutnya kita mau bikin grafiknya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini, kita bisa tambahkan diagram di sini. Ini ada berbagai jenis nih diagram yang kita bisa tambahkan di sini. Contoh kita nambahkan diagram batang di sini ya. Kita bisa atur dulu. Kita bisa atur. Untuk bikin diagram ini kita ngambil, kita bisa melihat dari apa sih dimensi yang mau kita lihat. Jadi ketika kita sudah misal diagram batang ini, yang paling penting di kolom kanan ini ada dimensi, ini ada product tag, ini ada matriksnya, ya. Nah, kalau kita mau melihat berdasarkan dari product text, ya, kita bisa melihat, oh ya, yang paling banyak dari sisi kita jangan lupa metriknya ya, kita ganti ini pakai total value.
Jadi di sini kita bisa dapat dari secara total value ternyata yang fast moving ini yang gede secara nilai. Kemudian ini oh ya ini fast moving sama slow. Moving itu di bawahnya fast. Yang regulernya. Ya. Jadi di sini ya di dimensi kemudian di metrik ini titik yang penting. Kita juga bisa pilih diagramnya adalah picat seperti ini. Nah, kita tinggal milih. Nah, dari sini dia berdasarkan dari warehouse mana yang kita mau lihat secara value atau secara inventory kita bisa lihat. Kita lihat secara quantity ya. Secara quantity kita bisa mainkan. Nah, dari sini kita akan tahu nih berarti persentase paling besar dengan 20,2% itu di warehouse 17. Di warehouse 17 itu total value-nya lebih besar. Oke, kita juga bisa tambahkan apalagi yang kita. Jadi pilihannya macam-macam, teman-teman bisa nambahkan sesuai dengan pola data yang kita punya. Nah, kita kartu skor, misal kita tambahkan kartu skor. Nah, kartu skor ini kita bisa atur, nanti coba ini saya delete. Nah, di kuncinya teman-teman perhatikan di sini. Kita mau lihat dari sisi dimensi mana. Nah, dari ini dimensi apa yang kita mau munculkan dari setiap grafik ini. Perhatikan ya polanya sama, ada kolom kontrol ini, metrik ini adalah nilai. Nilai yang mau dimunculkan. Bisa dilihat dari total value atau nilai kalau data dummy kita, atau nanti bisa disesuaikan dengan data teman-teman ya. Kita lihat biasanya kalau di titik top management atau teman-teman yang ini biasanya dilihat dari sisi value-nya. Nah, ini total inventory ini juga kita sudah masukkan ini secara value. Nah, kita bisa. Oke. Ternyata besar nih. Kita munculkan aja besar. Kita besarkan. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa membuat pivot table ya. Biar tampilannya cantik atau teman-teman bisa menambahkan beberapa diagram lagi yang dibutuhkan. Misal ada lokasi ya. Dari teman-teman lokasi, teman-teman bisa memilih diagram geografis. Dan dia akan muncul kalau dia sesuai dengan nama nama tempatnya. Ya, nanti saya coba tunjukkan yang contoh yang ada ininya. Ini juga berdasarkan waktu kita bisa pilih. Kita juga bisa masukkan diagram lingkaran, ya. Itu ini donat, ini picatnya. Di sini kita atur supaya oke.
Oke, kurang lebih itu untuk membuat dashboardnya. Saya sebelum melanjutkan, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan nanti. Ini saya belum baca chat ya. Dan harapannya teman-teman bisa praktek. Kalau yang sudah berhasil, teman-teman bisa share ya. Saya izinkan untuk share screen. Halo? Iya, Cak Suryo. Eh, ya, silakan mungkin ada yang mau sharing dengan Cak Suryo, atau tadi yang disampaikan Cak Suryo terlalu cepat ya. Yang sudah pernah pakai mungkin tidak terlalu cepat ya, tapi mungkin Ya, yang nggak oke, pernah oke. pakai agak Iya, eh, cepetan Cak. Oke, oh, Nek. cepat ya. kecepatan, Oke. betul. Kak Ya, share ya. ya minggu ya. Kak Oke. Suryo, Ya, Kak Suryo yang tadi bikin tulisan product tag itu pakai checkbox ya? Checkbox ya? yang Product tag, ada 3 checkbox itu pakai apa ya kita bikinnya? 3 checkbox sebentar. Yang product tag, product ini, product tag, warehouse sama ini. Pakai apa Pak ya? Yang ini pakai ini Cak Nah, itu. Atit namanya, ini pakai sebentar. Saya tadi pakai menu drop down. Oh, menu drop down. Oke. Ya, pakai. Aku tak cari-cari tadi. Oppo itu. Tapi ke checkbox. Nah, Oke. di sini juga bisa nih ditambah kontrol ini. Ini biasanya kita bisa masukkan juga kalau ada tanggal, kita bisa kontrol tanggal. Jadi kalau di data kita kontrol tanggal, nanti kita bisa pilih. Karena kebetulan di data saya nggak ada kontrol tanggal ya, tentang tanggal ini. Ya. Oke, Cak. Makasih, Cak. Bahasa Inggris soalnya, Kuyan. Oh iya, aku baru nyadar kalau ini bahasa Indonesia. Iya, makanya aku bingung, Cak. Kok beda? Cak Suryo, kalau saran saya mungkin salah satu peserta yang mau sharing, boleh. Sekalian nyoba kan, misalnya sebagai trial Siapa lah. yang sudah? Siapa? Cak tadi kayaknya sudah. Kak share ya. Cak Taro. Silakan, Mas. Teman-teman yang lain boleh di screenshot, Nah, ini boleh di screenshot hasil yang ini Cak Sur. Taruh di Ini gimana WA ya. Yang sebelah kanan ini bisa digeser-geser, fungsinya apa, Cak? Ya, yang ini hanya available field, Cak. Itu kayak kolom-kolom yang available. Kita geser itu ke sebelah kiri itu yang data kita itu. Nambahin ya. Nah, bisa product name. Nah, itu nanti sampai filter. Coba di filter. View dulu ya, view. Enggak kok hilang. Bukan di view itu loh, di sebelah kanan, Oh ya. Yang ini, yang sebelah sini. Ini nih. Ada tanda mata. Ya. Nah, kalau kita view, coba product name-nya. Kalau ini warehouse, sampean kalau sampean filternya adalah produk, ya, nanti akan muncul nih di warehouse-nya apa saja nanti. Coba Cak pilih ya produknya salah satu produk nomor berapa? Only Cak, misal only. Ya, only. Produk 13. Maka di semua warehouse akan muncul nih, Cak. Data semua. yang ini ya. Ya. Oke. Nah, ini pakai pivot ya, tabelnya ya, Cak. Nggak tahu tadi aku asal jadi sampai copot deh. Ya, jadi soalnya yang tadi muncul kita bisa tambahkan. Tadi yang sudah muncul tadi yang pertama tinggal ditambahkan. Kita mau melihat dari dimensi apa. Oh iya. Oke. Nah, thank you. Kalau mau edit lagi di sini, balik ke edit ini, Cak. Ini ya. Yes. Oh, gitu. Oke, thank you. Mas Suryo, ada pertanyaan dari Pak Ridwan itu. Coba. Oh ya, tadi kan saya kirimkan 2. Ada yang filenya berupa Microsoft Excel, terus yang kedua adalah CSV. Karena takutnya teman-teman nggak punya aplikasi Libre untuk mengkonversi menjadi CSV. Karena salah satu file kalau kita mau upload Excel ke Google Data Studio itu syaratnya CSV dan UTF-8. Jenis filenya spesifik.
Nah, kalau tidak pakai itu nanti tidak jadi kolom-kolom yang kita inginkan tidak akan muncul di Google Data Studio. Nah, kolom-kolom ini yang nanti akan kita pakai nantinya. Begitu. Kak Sur, saya mau tanya. Kalau pakai Google Spreadsheet bisa enggak? Oh, ya makanya ini baru tahap pertama ini saya stop dulu. Jadi enggak, maksud saya dari Excel-nya Word, Microsoft, kita konversinya nggak pakai Libre, tapi pakai Google Spreadsheet bisa enggak? Sangat bisa. Makanya ini salah satu alternatif saya mau tunjukkan. Nah, ini kan tadi baru yang pertama yang kita dari Excel Spreadsheet. Nah, salah satu cara yang paling mudah daripada kita bingung gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat ya ini hasilnya. Kita bisa edit, kita bisa posisikan posisi ini kita juga bisa nambahkan tadi. Kita bisa nambahkan grafik ya, sekalian saya masukkan ya. Kita mau tabel pivot. Nah, kita bisa juga pakai tabel pivot. Pivot table ya seperti pivot teman-teman. Jadi bayangkan Excel file kita sudah masuk di Google, kemudian kita mau melakukan pivot. Maka di pivot ini kita sama, ada dimensi baris, ada dimensi kolom. Mana yang kita mau coba tampilkan. Nah, seperti ini. Dan ini bisa diatur teman-teman. Oh ya, terbalik. Misal saya mau ini warehouse-nya yang di baris, ya. Kemudian yang ini saya mau ini adalah dari produk tag-nya. Kemudian metriknya adalah total value. Nah, ya. Jadi ini contoh kita bisa lihat. Dari sini kita bisa melihat, oh ya, saya mau lihat dari produk saya produk nomor 3 deh, hanya produk nomor 3. Maka secara otomatis kita bisa melihat hanya produk nomor 3 saja kita. Oh ya, nomor 3 itu termasuk fast ya. Nggak ada dia moving. Nah, cara praktek. Kita juga bisa select all. Oke ya, jadi melanjutkan pertanyaan dari Cak Taro. Nah, jadi kita kasih workshop BSC ini dari source-nya, kita kasih tanda ya. Ini source-nya adalah Excel ya. Excel. Ini kalau ada yang mau sharing lagi screen-nya, silakan yang udah coba. Boleh saya stop share. Silakan teman-teman sebelum kita lanjut ke cara paling mudah. Dan biasanya kami selalu sarankan sebenarnya pakai Google Sheet. Kenapa Google Sheet? Begitu kita melakukan perubahan, misal Google Sheet ini kita pakai file sharing, ada nambah, barang masuk, barang keluar, dia akan otomatis akan mengupdate. Ya. Silakan yang mau sharing screen-nya satu aja. Cak Tatit mungkin tadi nanya kan? Sudah coba belum? Pak Fendi, Assalamualaikum. Pak Fendi, ada? Ada kesulitan nggak atau sudah menyiapkan data? Pak Cak Bevi tadi juga. Saya nyoba cat, Cak. Oke, siap. Masukin cat dulu saya. Ya, coba Cak Latit. Oh, enggak, ini masih coba masukin catnya. Oke, saya lanjut ya buat teman-teman. Nanti habis itu kita lanjut ke ini ya. How to-nya. Cak Fendi. Oke, siap. Lanjut dulu. Oke ya, teman-teman. Jadi saya coba ngambil source-nya dari Google Spreadsheet. Jadi langkahnya, teman-teman, sangat mudah seperti ini. Saya buka drive Bincang Supply Chain. Ya. Saya buka drive Bincang Supply Chain. Ya. Saya ambil file Excel saya untuk dia upload di sini. Bentar ya. Ini masih loading.
Nah, ini sudah ada nama yang sama. Ini saya Google Sheet. Saya rename dulu. Oh, saya lagi buka. Oke, jadi file ini saya masukkan di folder ya. Saya masukkan di sini. Tapik dulu. Kita masukkan di sini. Oke, sudah masuk. Teman-teman, langkah selanjutnya adalah ini kan Excel nih. Kita klik kanan, kita buka dengan Google Spreadsheet. Ini biasanya otomatis akan terbentuk satu file Google Spreadsheet. Jadi kalau kita punya filenya sudah berbentuk Google Spreadsheet atau Bapak Ibu juga mau mudah dari Google Drive ini bikin baru, klik baru dari Google Spreadsheet ini, kita klik new. Kita buka Excel file kita. Ini salah satu kita cara untuk mengkonversi ya. Tadi kita tinggal klik kanan, open menggunakan spreadsheet, atau kita seperti ini dari file Excel, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita masuk ke sini, tinggal kita Ctrl V. Ini total ada 500-an data yang kita punya, jadi dia agak sedang diproses ya. Sorry. Sebentar. Sambil nunggu filenya. Ini ya, tinggal kita kasih nama. Oke. Nah, ketika kita sudah punya file kayak gini, yang tadi begitu kita memasukkan sumber data, ya, kita memasukkan sumber data baru, kita membuat sumber data baru, maka yang dipilih adalah Google Sheet. Ini lebih mudah. Oke. Kita tinggal muncul nih dari drive saya sudah muncul nih semua list Google Sheet yang ada. Saya pilih Warkop DSC. Oke, sheet. Kita tinggal hubungkan.
kemudian buat laporan. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung dari Google Sheet. Oh ya. Ya dimensinya nggak muncul ya. Jadi tadi gagal yang file yang tadi kita coba lihat source-nya ya. Kalau seperti ini kita tinggal ganti source-nya yang sesuai dengan source yang kita punya. Kita bisa pakai source-nya, kita bisa tambahkan. Nah, di sini. Kita tambahkan. Nah, ini yang tadi saya ngambil dari source-nya adalah Google Sheet. Ya, jadi kita bisa pastikan, kita tengok di sini. Yang dari sini kita punya sumber data. Kita bisa tambahkan, kita bisa bikin lagi sumber data. Kita coba dari Google Spreadsheet tadi. Jadi foto BSD. Oke, ini tes stok ini. Saya punya satu draft yang sudah ready. Nah, jadi kalau dia berhasil, kolom-kolom yang ada di data kita itu akan muncul di bagian dimensi. Nah, baru kita lakukan buat lapor. Sama, caranya kurang lebih sama untuk mengatur, menambahkan dashboard-nya berupa Pareto ataupun Picat, Barcat. Oke, saya minta buat teman-teman yang kebetulan ada laptop atau yang sedang coba join sama kita dengan Zoom dengan laptop, boleh share ya. Teman-teman siapa yang kira-kira bersedia? Cak Tatit sudah berhasil, Cak Tatit. Ya, halo ya. Sudah berhasil Ya, halo. Cak, nambah tadi chatnya? Udah sih, tapi yang masih pakai ini sih, pakai yang Data Studio, belum coba yang pakai dari Google Sheet saya. Oke, nggak apa-apa Cak, ditunjukkan aja yang pakai Oke. Data Studio Cak, yang tadi yang Excel. Oh, share screen dah ini coba. Ya, share screen bisa. Oke, sebentar. Ini sih ya, kelihatan ya? Oke, sip. Ya, coba sih. Betul. Tapi yang Google Sheet Cak, langsung ke view Cak. Ya? Ke view. View. View itu yang ini nih, yang sebelah kanan, sorry. Yang tombol view ini Cak. Oh, oke. Nih view. Nah, itu kan kita bikinnya. Nah, ini kan view tampilan. Oh, oke. Nah, ini kan view tampilan. Coba filternya dirubah-rubah sesuai ini. Dia akan ngikut berubah dia. Nah, karena ini
Cak Tatit metriknya semua masih record count, Cak. Coba misal diganti, diedit aja. Jadi matriksnya coba diedit, Cak, biar tampak karena cuma tampilannya 1212 karena itu bawahnya edit aja. Caranya pilih salah satu dulu, baik filter ataupun ini. Klik aja satu, Pak. Diklik dulu baru dia muncul nanti. Ini ya? Ini Cak. Nih. Oh, sini dah. Ya, diklik itu. Nah, sebelah kanan baru muncul. Nah, di sini metriknya, Cak. Ini jangan product tag, Cak. Metriknya itu, metrik itu kayak ukuran. Jadi kita mau lihat dari apa? Dari quantity atau dari apa namanya? Atau dari value-nya. Nah, coba diklik di sini. Klik di sini. Oke. Dipilih, Cak. Total inventory, Cak, misal. Ini ya. Yes. Oke, semua diganti, Cak, coba. Cepat aja ganti ini. Ini juga. Nah, itu juga semua grafik Cak Tatit juga diganti semua. Pakai total inventory. Itu juga. Total inventory. Oke, ini juga sama, ini juga. Oh, ini juga. Nah, metriknya kan gini. Ini apa namanya? Row dimensionnya sama apa namanya? Barisnya. Nah, ini cuma product tag aja nih. Coba barisnya tambahin, Cak. Ini ya. Product tag lawan misal product tag-nya di atas saja biar dia jadi kolom ya. Biar mudah jadi ke bawah dia enaknya. Karena kan terbatas. Coba diganti, Cak. Nah, yang di range ini dimensinya. Sorry. Bukan ya? Bukan yang ini. Itu untuk tanggal ini. Ini ya? Ya, sorry. Bentar, Cak. Ini ada row dimension sama kolom nih. Sorry, Cak. Ini product tag-nya udah row, udah bener. Ini product name. Tinggal metriknya aja nih, Cak. Metriknya diganti pakai total inventory. Oke. Ini ya? Ya, semua metriknya di semua diagram coba digantiin semua. Klik semua aja. Oh, ini ya? Sama. Bawah, ya. Metrik ya, Cak. Betul. Betul. Semua metriknya diganti total inventory. Ya. Oke, ya. Oke, nah. Di view, Cak. Di view. Nah, di view ini nanti sudah akan muncul nih. Nah, kalau ini kan jadi baris. Kalau ini mau di ke bawah, karena kan terbatas nih area. Itu bisa diedit nanti. Cuman dari sini udah look nice gitu. Ininya. Dari total inventory-nya total ada 2000 tuh pas moving 2000-an bisnis ya. Secara quantity. Oke, Cak Tatit, kurang lebih seperti itu, Cak. Oke, yang lain siapa yang mau dipandu yang masih belum berhasil buat teman-teman. Jadi izin ya teman-teman buat yang join pakai laptop dan mencoba hasilnya coba di screenshot, kirim di grup WA untuk apa namanya meramaikan dan sebagai bukti kita sudah apa namanya belajar di sini. Jadi satu lagi saya mau share dari laporan yang kita sudah bikin tadi. Saya coba langsung lihat laporannya. Nah, di laporan ini di mode view, jadi mode view kita kan yang punya laporan, kita mau share ke kolega kita di perusahaan, kita mau share di apa buat bahan presentasi atau ke lintas departemen, ini bisa kita lakukan pembagian, kita bagikan, kita bisa undang orang atau kita jadwalkan pengiriman email. Nah, ini akan kita bisa setting setiap hari. Nah, setiap hari waktu mulai ini apa nih? Nah, sesuaikan dengan subjek dan pesan email. Misal kita ini tes. Nanti akan setiap hari itu akan dikirimkan
melalui email terkait gitu kan, bentuknya harian. Nah, setelah kita kirimkan ini, kita juga bisa nambahkan siapa saja yang akan mendapatkan emailnya. Jadi sesuaikan dengan emailnya setiap hari atau mingguan, weekly, setiap Sabtu ada pilihannya. Disesuaikan ini juga subjeknya apa, laporan mingguan ya, weekly report ya. Nah, ini bisa kita custom, dear all gitu kan, bla 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 bla. Nah, ini jam berapa? Setiap hari Sabtu kita ngomong jadwalkan. Nah, kita jadwalkan, kemudian kita tentukan nih siapa aja yang mendapatkan email misalnya. Nah, kita bisa menambahkan orang di sini. Saya coba. Nah, nanti menambahkannya di sini. Ya. Jadi kita bisa share nanti tiap hari itu bisa terkirim di di masing-masing kolega di kantor atau di perusahaan. Oke. Ya. Jasur tadi ada di WA group Mbak Yusri ada share. Mungkin sekalian kita minta beliau untuk sharing screen-nya ya. Boleh. Ya. Terima kasih Mbak Yusril. Mbak siapa namanya? Mbak Yusri bisa sharing. Zoom saya sama laptopnya nggak aku konekin Pak. Jadi Zoom-nya di HP. Oh, iya. Nggak connect Jasur. Oke. Maaf ya Pak. Iya. Siap. Oke, nggak apa-apa. Tapi dari hasil yang di-share di WA Group itu sudah oke ya, Cak Sur? Bisa dikasih komentar nggak? Sudah oke. Ini yang sebelah ini yang masih record count itu karena metriknya masih record count. Dia hanya ngitung jumlahnya total ada berapa ya. Kalau on hand ini nanti tergantung dari udah benar ini Cak. Ini ada total value, ada total secara inventory. Terus kita mau record count on hand-nya sama internship-nya. Oke, makasih, Atau Pak. oh iya, sip. Ada yang lain? Kita masih ada waktu 5 menit ke depan sih. Ya teman-teman, monggo yang halo siapa tadi? Putus. Siapa? Pak Chandra? Mas Chandra kan? Enggak. Oh iya, ini suaranya ini. Halo, Mas Chandra. Enggak sih, Pak. Oh, enggak ya? Oke. Mau nanya aja sih. Kalau soal kalau saya kan adanya laptop di rumah itu laptop kantor. Nah, kalau mau masuk ke Google Drive aja itu keblokir sama Kantor, ini IT-nya kantor. Jadi saya belum bisa nyoba nih. Ada alternatif lain nggak, Pak? Soal dashboard ini, Pak. Nah, apa itu Cami itu komen. Ada banyak sih. Cuman kan ada ahlinya sebenarnya, ada Cami yang sudah join. Ada Power BI, Pak, dashboard. Cuman ada Power BI, kemudian ada Pentaho untuk dashboard. Tapi yang paling menurut saya paling mudah dan user friendly, saya ngerasa masih di Google Data Studio ini. Ini untuk kita ya, untuk self kita buat sendiri gitu kan, untuk terkait dengan pekerjaan kita, KPI di departemen kita mungkin. Ya. Itu lebih mudah pakai Google Data Studio ini. Atau teman-teman kan biasanya masih pakai Excel gitu kan, pakai grafik-grafiknya. Tapi kan ketika ada banyak keterbatasan ya ketika kita menggunakan Excel. Dan biasanya kelebihan dari Google Data Studio kalau kita punya aplikasi dan mempunyai source database-nya gitu kan,
Misal dia pakai MySQL, nanti bisa pakai atau pakai PostgreSQL aplikasinya, itu nanti bisa bikin query saja. Kolom-kolom mana saja yang ingin ditampilkan. Saya coba share. Sama ada pertanyaan ini, Cak Suryo dari Pak Karni. Ada buku yang bisa dipelajari dengan gampang nggak perihal ini? Ada saran, rekomendasi? Oke, kalau buku ini, jadi saya juga belajarnya ini dari YouTube, Cak. Dari YouTube, kemudian kami juga di klien-klien kami apa namanya, kami dorong untuk menggunakan Google Data Studio ini. Jadi di YouTube sangat banyak, Pak. Insya Allah dengan belajar di YouTube kita langsung praktek, ada banyak apa namanya, skill baru, pengetahuan baru yang bisa kita ketahui, bisa kita kuasai. Jadi sarannya lebih nyari dari YouTube daripada buku nih kayaknya. Ya, karena lebih praktikal. Kalau dituliskan dengan buku, untuk dashboard ini kurang. Makanya saya sampaikan ke Cak Nur, lah kita praktek aja, nggak ada presentasi, kita langsung buat teman-teman. Nah, harapannya sih ini bisa apa namanya, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, karena di dunia sekarang open source itu di mana-mana. Saya baru 2 hari ini saya sudah menguasai skill baru gitu kan. Pakai open source, pakai OBS gitu. Jadi kita bisa bikin presentasi yang saya sempat share ke Cak Nur ya. Saya pakai OBS. Saya pakai OBS kebetulan. Saya bikin ya ini mungkin udah dikuasai oleh teman-teman yang praktisi pendidikan ya, bikin video, bikin ini. Saya kirim lewat WA ya, Cak ya. Bentar ya, biar enak. Apanya? Yang iya. Cak Sur, sorry tadi barusan ada orang nelpon, orang orang nipu-nipu itu. Sorry. Iya, tadi pertanyaan saya, ada nggak ya buku yang simple gitu loh? Buku yang simple ya, untuk apa? Google Data ini ya? Iya. Dashboard. Bukunya sih belum ada sih, Pak Karni. Jadi buku untuk memandu bagaimana ngulik Google Data Studio yang simple, mudah. Kami sarankan sih Pak Karni lewat YouTube, Pak. Jadi di YouTube ini semua kita bisa ikutin step by step gitu. Ya. Nah ini Mas Ami bilang nih, bukunya masih dibuat oleh BSC, Pak. Insya Allah nanti dimasukkan di salah satu bab nanti kalau ada kita dari Bincang Supply Chain komunitas kita untuk membuat buku bersama. Jadi bisa nanti dimasukkan salah satu step by step-nya. Sip. Oke. Suwun ya. Oke, Mas Suryo ada lagi pertanyaan, mungkin sekalian dijawab. Yang dari Mbak Yusri nanya lagi itu, Pak ini datanya bakal bisa update daily nggak ya? Nah, kalau yang pakai Google Data Studio bisa update daily. Kalau update-nya di Google Datanya. Tapi kalau kita datanya pakai Excel yang nggak nge-link, ya kita cuma sekali saja kita pakai. Nah, kalau ingin datanya nge-link biasanya dihubungkan dengan database dari aplikasinya. Kalau ada punya aplikasi, misal kalau klien-klien kami kan pakai ERP, dia bisa mengambil. SAP pun juga sangat possible juga kalau dia datanya berupa MySQL atau SQL Server, itu bisa dimasukkan source datanya, asal diberikan izin privilege untuk aksesnya untuk masuk ke sana. Kalau pakai Google Sheet bisa, Bu Yusri. Nanti bisa dites, Bu, dari kami itu ditambahkan ada masuk produk berapa, diupdate. Nanti akan terupdate ya biasanya. Begitu.
Ya, sip. Oke, ada yang lain lagi buat teman-teman? Mungkin ada yang mau sharing lagi screen-nya, atau ada yang masih perlu diperjelas dari apa yang disampaikan Cak Suryo. Oke ya, nanti saya coba share juga video yang pernah saya buat. Nanti saya coba touch dengan tambahan voice dan apa, nanti supaya apa namanya teman-teman bisa mengulang lagi, dan dari recording ini pun juga bisa. Nanti bagusnya yang dari rekaman saya itu nanti saya coba touch up lagi pakai OBS. Nanti akan saya share ke teman-teman, mungkin di grup WA. Insyaallah. Oke, Cak Nur, itu saja sih dari saya kurang lebih. Jadi di masa yang sekarang apa namanya, yaitu saya selalu ingat menambah skill baru, menambah pengetahuan baru, itu akan menjadi hal yang baik buat kita di masa-masa pandemi ini. Apalagi dulu waktu awal-awal kita pandemi semua di rumah gitu kan, nggak banyak bergerak gitu. Ya, salah satunya ya kita bisa memanfaatkan semua source, baik dari buku, dari YouTube ataupun dari apa namanya webinar-webinar yang ada. Itu aja sih, Cak Nur. Ya, terima kasih Cak Suryo. Sangat bermanfaat sekali ya materi yang disampaikan Cak Suryo pada malam ini ya. Ini warkop yang kedua sih. Ya, namanya warkop biasanya dadaan semua, tapi alhamdulillah useful banget, sangat praktis dan bisa langsung diterapkan. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan, Cak Nur, Japri saya juga enggak masalah. Ya. Nanti akan kita ini, Pak, kok data saya nggak muncul ya, berantakan segala macam. Nanti biasanya saya sampaikan, oh coba dikirim filenya ke saya untuk dilihat. Nggak perlu data asli diganti semua datanya. Yang penting baris sama kolomnya jelas gitu. Nanti kita bisa lihat. Ya, sip, thank you Cak Suryo. Nanti rekaman ini kita upload di YouTube-nya Bincang Supply Chain, jadi teman-teman sekira perlu nanti bisa lihat ulang dan nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang hari ini belum sempat join. Udah jam 9, jadi rasanya perlu kita tutup ya sampai di sini. Tapi sebelumnya boleh dibuka ya, apa namanya, videonya, kita ambil foto sebentar buat dokumentasi. Wah ini, wih Cak Taro, minggu depan di Warkop BSC kasih materi tentang HS Code ya, yang praktis saja. Ya. Duet sama Cak Arta gitu. Bisa. Di Cak Arta join ya malam ini? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Diatur. Ya. Nah, sebentar saya ambil foto. Mana ini screen-nya? Cuman satu halaman kok ini. Ya, satu halaman. Ya, smile. Nah, tak lihatnya dulu. Kalau bagus cukup, kalau enggak. Nah, kebetulan ada Bu Wayan. Nah, Bu Wayan ini yang menginspirasi event kita malam hari ini ya. Jadi apa namanya, saya terdorong untuk sharing ini karena apa namanya, Bu Wayan kontak untuk mendapatkan insight dari saya terkait dashboard. Nah, terima kasih Bu Wayan, sekali lagi saya ucapkan. Jadi menjadi inspirasi buat kami untuk berkumpul, Bu. Sebenarnya ya seperti dibilang sama Cak Nur gitu. Kalau Cak Nur yang request atau saya yang request, masa kita nggak bikinkan eventnya? Sama-sama Cak Suryo, sama-sama. Saya dibantu banyak ini. Terima kasih. Oke, sip ya, gitu ya. Fotonya udah dapat, bagus banget. Nanti saya share di WA Group. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman kehadirannya. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.